Halo, perkenalkan nama saya Flan Delanru dari Teknik Informatika dengan NIM 312110604. Kali ini saya akan membahas usaha dan energi di dalam ilmu fisika. Oke, pembahasan kita pertama ini yaitu usaha terlebih dahulu. Usaha diartikan sebagai energi yang diberikan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah. Misalnya kita mendorong mobil, jika mobil itu bergerak, kita udah usaha. Nah, namun jika kita sudah menggerakkan semua gaya, tapi mobil itu tidak bergerak sama sekali, ya sama dengan kita tidak melakukan usaha karena mobil itu tidak bergerak atau usahanya sama dengan nol. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha di beberapa kasus. Yang pertama, gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan seperti gambar di samping. Maka W sama dengan cos alfa dikali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Berikutnya, besarnya usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan seperti contoh gambar di samping. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S dengan W usaha satuannya Joule. F gaya yang bekerja pada Newton dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan seperti contoh di samping. Pada kasus ini, usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali S karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat. Cos dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan arah? Seperti contoh di samping. Pada kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besar 180 derajat dan cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Lalu kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan seperti gambar di samping. Ingat ya, kita tadi udah membahas meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka saya katakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas energi. Menurut para ahli sains, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi ada beberapa bentuk, tapi di pembahasan ini kita akan membahas energi kinetik, energi potensial, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya benda pada titik acuan. Contohnya, kedudukan buah kelapa di pohonnya. Nah, energi potensial dibagi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Nah, kita bahas energi potensial gravitasi terlebih dahulu. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan IP
sama dengan M kali G kali H. Dengan IP adalah energi potensial, satuannya Joule. M massa dalam kilogram. G percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial pegas yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus F sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial yang satuannya Joule. F gaya yang menarik dorong gas dalam satuan Newton. K konstanta pegas dalam per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya benda. Jika benda gerak semakin besar, energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya energi kinetik dihitung dengan rumus EK dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan, satuannya meter per second. Yang ketiga, energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifatnya gerak. Karena sifat geraknya energi mekanik adalah energi mekanik ditambah energi potensial sama dengan A setengah mc kuadrat ditambah N dikali G kali H. Jadi penonton sudah tahu ya bahwa apa itu usaha dan energi di dalam fisika. Lalu apa sih hubungan antara usaha? Merupakan perubahan energi yang dialami oleh suatu benda, baik perubahan energi kinetik ataupun energi potensial. Nah, benda yang mengalami energi kinetik, kecepatannya berubah dari V1 ke V2, sedangkan ketinggiannya tetap. Maka besarnya usaha itu dirumuskan W sama dengan EK 2 dikurangin EK 1, atau energi kinetik pada kecepatan 2 dikurangin energi kinetik pada kecepatan pertama, atau W sama dengan setengah M dikali V kuadrat min V1 kuadrat. Lalu jika benda mengalami energi potensial, ketinggian benda berubah dari posisi H1 ke H2, sedangkan kecepatannya tetap. Maka besarnya usaha dirumuskan W sama dengan EP2 min EP1, atau energi potensial ketinggian kedua dikurangin pada ketinggian energi potensial pertama, atau W sama dengan M dikali G dikali H2 dikurangin H1. Sekian tentang pembahasan energi dan usaha. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.